A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan dalam pertemuan ini semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani, lebih-lebih sehat rohaninya. Cara Allah mengenalkan dirinya, itulah tema pada hari ini yang akan kami sampaikan. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan ilmu bermanfaat dan menjadikan keimanan, ketakwaan kita semua semakin meningkat. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tatkala Allah membimbing hambanya untuk mengenalkan diri padanya, bagaimana cara Allah mengenalkan dirinya serta mendidiknya. Dengan berbagai macam cara, Allah itu mendidik hati seseorang hamba untuk mengenalkan padanya. Menurut apa yang terjadi pada beliau Nabi Muhammad, Allah mengenalkan dirinya itu terhadap Muhammad dikatakan melalui beberapa proses, di mana proses itu lewat kalam, yaitu kalam itu yang katanya disampaikan oleh malaikat Jibril, sehingga di dalam suatu sisi bisa dikatakan bahwasanya malaikat Jibril itu adalah guru akhiratnya Muhammad. Lewat malaikat Jibril itulah wahyu-wahyu diturunkan dan disampaikan terhadap Muhammad. Itulah kebanyakan saudara-saudara kita mengatakan maksud daripada wa malaikatahu yusholuna ala nabi. Jadi sholawatnya para malaikat itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah terhadap beliau Nabi Muhammad. Sholawatnya Allah bagaimana? Sholawatnya Allah terhadap Muhammad itu dalam bentuk wahyu. Tetapi kalau sholawat kita terhadap Muhammad, shollu ala nabi. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berkenaan di dalam mendidik
untuk mengenalkan Allah terhadap Muhammad ini sudah disampaikan di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi alamal bil qalam. Allamal insana ma'lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Saudara-saudariku, jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya Muhammad itu telah diberikan wahyu oleh Allah yang pertama, yaitu berupa surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Jadi Anda mau mengenal Allah, panjenengan jika mau mengenal Allah, Anda ini harus memiliki guru akhirat. Siapa guru akhirat di sini? Dialah yang membimbing kita khusus tentang ruh, khusus tentang membahas hati. Itulah ilmu tauhid, di mana membimbing hati untuk mengesahkan Tuhan, untuk mengahadkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti kalau menyebut dengan nama Allah, itu artinya ada yang memiliki nama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah Muhammad. Bismi rabbika, dengan nama Allah Tuhanmu, yaitu alladzi atau hidup. Cerita awalnya seperti ini, bahwasanya Nabi Muhammad itu bertanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, Tuhanku itu namanya siapa? Itu kata Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menjawab, sebut saja namanya Allah. Dan ini berarti masih sebatas nama. Diperintahkan oleh Jibril untuk menyebut, sebut saja namanya Allah. Iqra, bacalah. Jadi itu harus diangan-angan apa yang disampaikan terhadap Allah. Panjenengan itu jangan buru-buru, jangan langsung menolaknya, tetapi harus dipikir-pikir. Kalau bahasa Jawanya itu diangen-angen. Jangan terburu menggunakan akal jasad jasmania ini,
tatkala guru akhirat membimbing hatimu untuk mengesahkan Tuhan. Jangan langsung dimakan mentah-mentah. Harus didengarkan dulu, difahami. Setelah tidak paham, jika belum paham, silahkan ditanyakan. Seperti halnya Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, Tuhanku itu namanya siapa?" Malaikat Jibril menjawab, "Sebut saja Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa." Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi panjenengan harus mengangan-angan apa maksud daripada hal ini. Jangan buru-buru Anda ini memikir menggunakan akal jasad jasmaniah ini. Nah, jika panjenengan hanya menggunakan akal jasad jasmaniah ini, ya tidak akan pernah nyambung. Namanya saja bimbingan kerohanian. Namanya saja membahas tauhid ilahiyah. Membahas gimana hatimu bisa mengesahkan Tuhan. Suatu ilmu yang sumbernya dari guru akhirat, itu jangan engkau buru-buru menghakimi. Sebab jika engkau buru-buru menghakimi, sampai kapanpun hati Anda tidak akan pernah bisa mengesahkan Tuhan. Padahal Allah itu ahad, tidak ada yang lainnya. Sebab ilmu yang muncul dari guru akhirat itu penuh dengan peribahasa. Bahasa Jawanya sanepan atau sebuah isaroh. Bahasa Iqra memang secara syariatnya kita ini disuruh membaca. Tetapi maksud dan tujuannya itu dari suruh membaca itu bagaimana? Anda harus mengangan-angan untuk dipikirkan. Jangan langsung menghakimi, oh itu salah, oh itu begini. Justru dengan keilmuanmu yang merasa bisa, merasa pintar, merasa hebat makhluk, itulah yang akan menutupi mata kolbumu. Harus dipikirkannya seperti apa? Siapa sih sebetulnya yang memiliki nama Allah itu? Pikirkan terlebih dahulu. Siapa ya kira-kira yang disebut Allah itu siapa? Jangan lantas Anda ini berhenti karena atas doktrin-doktrin selama ini di dalam hukum syariat, di mana hal itu belum benar, tetapi sudah dijustis bahwa itu benar. Padahal hal tersebut duduknya masih di syariat. Syariat itu seperti halnya masih di kendaraan, belum berjalan apalagi sampai. Kalau orang mengatakan, saudara-saudara kita itu menyatakan, bagi yang Islam khususnya, di dalam hukum syariat mereka itu hanya mengatakan, oh yang penting saya yakin adanya Allah, yang penting segala sesuatu Allah, tidak ada daya dan upaya Allah. Tetapi mereka belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan, belum pernah bersahadat dengan benar.
Janganlah hanya berkata yang penting Allah. Mau begini begitu terserah, yang penting Allah, itu jangan. Tetapi panjenengan harus angan-angan di dalam hati, siapa sih sebetulnya yang memiliki nama Allah itu? Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, Allah itu memang tidak bisa dipikirkan lewat akal jasad jasmaniah ini, tetapi harus diangen-angen lewat hati. Siapa Allah itu? Allah itu ya alladzi, hidup. Di mana hidup itu? Hidup ya di dalam dirimu, di luar dirimu, termasuk yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Tetapi kebanyakan saudara-saudara kita ini, mereka merasa hidup sebab dihidupkan, seolah-olah dirinya ini berdiri sendiri dan Tuhan masih jauh. Nah, itulah saudara-saudaraku, jika iman kita masih mengimani hanya sebatas itu, bahwa kita hidup karena dihidupkan dan Tuhannya masih jauh, masih gaib, ya sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Khalaqal insana min alaq, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini syariatnya. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Siapa Allah itu? Ya, Allah itu adalah hidup yang menciptakan dirimu dari segumpal darah, hidup yang menjadikan diri kita ada di dunia. Ya kalau dibahas lewat syariat, ya tidak akan pernah ketemu. Kalau dibahas menggunakan akal jasad jasmaniah ini, tidak akan pernah nyambung. Karena letaknya ruh, letaknya hati, itu ada di kolbu. Harus dimasukkan di dalam hukum-hukum hakikat menuju makrifat, sehingga bisa makrifat terhadap Allah. Akhirnya di situ muncul didikannya Allah lewat zikir. Diperintahkan selalu mengumandangkan zikir, diperintahkan untuk selalu berholwat, suhud, uzlah, dan lain-lain sebagainya itu. Dan bila zikir ini sudah berjalan, nanti Allah akan meletakkan warid yang ada di dalam hati kita ini untuk membimbing hati. Ketika saat Mi'raj, suluk menuju kewusulan pada Allah. Nah, kalau Nabi Muhammad diceritakan di dalam syariat, ya malaikat Jibril itu. Tetapi untuk kita itu adalah Allah itu meletakkan warid di dalam hati kita itu untuk membimbing hati panjenengan ketika saat Mi'raj naik suluk menuju kewusulan. Siapa? Itulah hidup di dalam dirimu yang telah menjadikan telingamu bisa mendengar lewat sifat kalamnya, yang menjadikan dirimu bisa berbicara, bahkan yang menguasai dirimu itu. Untuk mengetahui hidup, panjenengan harus bisa merasakan, mengimani, untuk masuk di dalam latifah robbaniyah. Kerajaannya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu, hati panjenengan harus bisa masuk di dalam kerajaannya Allah. Dan itulah saudara-saudaraku, Allah itu mengenalkan dirinya yang dikatakan lewat warid untuk si salik menuju kewusulan. Allah telah mengenalkan dirinya lewat hamba-hambanya. Kalau secara syariat dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kalau kita lewat guru akhirat, warid yang membimbing hati. Kalau bimbingan dari guru akhirat itu masuk di dalam hati panjenengan, dan setelah mengenal Allah, maka harus dilakukan selalu berzikir. Itu maksudnya. Jadi Allah itu banyak sekali menggunakan cara-caranya mengenalkan dirinya terhadap hamba-hambanya. Jadi kita harus mengumandangkan berzikir. Zikir apa yang kami maksud? Yang sering kami sampaikan adalah zikir sirul asror. Di mana zikir ini adalah di dalam rahasia ada rahasia lagi. Di dalam cahaya ada cahaya lagi. Bagaimana engkau bisa memandang, bisa melihat, bisa bertemu? Ya dengan rasa dan iman. Karena hanya berzikir sirul asrolah kunci untuk menuju sampai dan bertemu dengan Allah. Karena itulah salah satunya cara Allah mengenalkan dirinya dari bermacam-macam cara. Sesuai apa kemauan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah cara mengenalkan Allah. Cara Allah mengenalkan dirinya itu kalau di dalam syariat bahwasanya malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Jadi kalau untuk kita secara hakikatnya adalah warid yang ada di dirimu untuk membersihkan kotoran-kotorannya hati hingga bersih dari najis-najisnya hati. Siapa sebetulnya yang mengenalkan dirinya Allah itu? Ya Allah sendiri. Berarti Anda harus bersyukur jika Anda sudah bisa dan bertemu terhadap Allah. Karena hal seperti ini bila dibandingkan dengan dunia dan seisinya, hartamu sebanyak apapun tidak akan bisa membayarnya. Berarti engkau panjenengan Anda yang sudah dikatakan makrifat terhadap Allah, bersyukurlah Anda diberikan kelebihan, diberikan rahimnya oleh Allah, karena tidak semua manusia di muka bumi ini diberikan hal yang seperti itu. Bersyukurlah, jangan pernah berhenti. Engkau selalu berzikir, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.